Hai, jumpa lagi dengan ST Meleh Motivation. Pada kesempatan kali ini, kita ada beberapa pertanyaan mengenai burn kalori. Langsung saja ya. Pertanyaan pertama, apakah menurutmu burn kalori itu penting? Jawaban ini yang aku buat ini adalah hasil analisaku dalam tempo waktu tertentu dengan menggunakan timer. Jadi jika jawabannya aneh atau gimana, intinya itu adalah hasil dari pikiran. Langsung saja jawabannya adalah, apakah menurutmu burn kalori itu penting? Penting sangat. Tapi alasan pasti pentingnya nggak tahu kenapa. Anehnya ternyata nggak ada yang bisa kupercaya terkait kesehatan. Kenapa aku berkata begitu? Soalnya misalnya untuk kecantikan, aku percaya bahwa stepnya itu harus menggunakan facial foam. Jadi aku selalu menggunakannya, harus menggunakan moisturizer. Sedangkan di kesehatan, step pentingnya itu apa gitu? Kayak gimana ya? Kayak nggak percaya aja gitu step pentingnya gitu. Ya enggak? Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah kamu tidak bersedia untuk burn kalori ekstra? Atau pertanyaannya diubah menjadi tidak sanggup atau tidak mampu? Jawaban dari pikiranku yang secara tiba-tiba yaitu mungkin penyebab tidak mampu itu dalam aspek karena ya malu dengan lingkungan sekitar, sibuk. Ya artinya kenapa hal itu bisa terjadi, karena aku masih tidak tahu alasan untuk burn kalori itu menjadi penting apa, ya kan? Pertanyaan ketiga, semuanya kita tahu adalah tentang bagaimana kita berbicara pada tingkat pikiran. Ketika kamu merasa tidak nyaman setelah makan banyak, kan? Bagaimana cara kamu berkomunikasi pada dirimu sendiri agar membuatmu kembali merasa nyaman? Menurutku gini caranya, ketika aku berkomunikasi pada diriku sendiri, nggak apa, kamu banyak berpikir kok, kamu bisa lanjut jalan-jalan di dalam rumah selesai kerjaan. Tapi dalam hati ya itu rasanya masih belum cukup. Aku masih harus memilih dan mempelajari olahraga yang bisa dilakukan di malam hari dan tanpa menggunakan alat, di dalam ruangan. Kemudian waktunya juga bisa singkat saja, dan juga tidak kalah penting adalah banyak membakar kalorinya. Olahraga apakah itu, aku harus mencari tahu. Yang keempat, apa yang ingin kamu lakukan setelah makan? Biasanya aku sih duduk depan komputer, ya kan, buat konten, eksperimen Canva, kemudian membersihkan kamar. Itu yang saya lakukan setelah makan. Bagaimana dengan kalian? Next, pertanyaan kelima. Jika pilihannya adalah tidak burn kalori, bukankah artinya makan untuk sesi berikutnya harus menyesuaikan porsi? Paham gak? Saya menjawab, yups, itu harus ya. Aku harus menyesuaikan porsi. Kenapa? Karena aku ya tidak sempat, ya tidak ingin burn kalori. Jadi apa yang harus aku lakukan? Ya aku harus sesuaikan porsi makanku, ya kan? Yang keenam, coba bayangkan jika kamu memiliki vision board tentang gaya makanmu, seperti apa porsi versimu, apa resep andalanmu. Di situ ada jadwal makanmu, tingkatan burn kalori versi dirimu, dan lain-lain. Di sini aku menjawab tidak. Aku sudah mulai tahu yang kubutuhkan itu adalah
menggabungkan, tahap pertama itu yang harus saya lakukan adalah menggabungkan gerakan olahraga dalam satu frame video. Olahraga pilihan-pilihanku yang tadi yang bisa dilakukan malam hari, yang tidak ada alat, itu saya gabungkan dalam satu frame. Nanti tinggal pilih lagi mood olahraga ini, olahraga kapan ada waktu olahraga, ya kan, soalnya dilakukan di dalam rumah. Tuh. Next, ketujuh, coba buktikan atau berikan contoh sifat seseorang yang mempengaruhi metabolisme tubuhnya. Yang aku tahu, orang-orang yang langsing ya, dia pertama ada yang langsing sifatnya itu penakut, dia punya tremor, dia langsing loh. Kemudian ada juga seseorang yang sifatnya itu nggak berhenti bekerja, ya kan, di kantor dia kerja terus, dia mengejar target, berpikir, posisinya sekarang yang langsing. Kemudian juga ada juga seseorang yang dia sangat santai, ya kan, santai sekali, kerjanya pelan, tapi tidak pernah lihat ia habiskan makanan, ya kan, malah mungkin nggak sanggup. Itu juga yang langsing. Menurut teman-teman ada lihat sifat yang lain nggak yang teman-teman tahu dia bertubuh langsing, punya sifat apakah di dalam dirinya? Selanjutnya, yang ke-8, adakah sifat yang ingin kamu contoh dari seseorang yang langsing dan memberikan komentar di video ini untuk membantu kita semua? Nah, aku sih saat itu jawab sih belum ada. Dari sifat 3 yang tadi saya uraikan, tidak ada yang ingin saya contoh. Nggak tahu kenapa ya, nggak ada. Masih puas dengan sifat diri sendiri. Baiklah, poin ke-9. Apakah kamu memiliki senjata langsing dan apakah itu? Sebenarnya ini saya search karena saya nggak tahu apa sebenarnya senjata langsing itu. Sepertinya senjata langsing adalah yaitu pola makan yang sehat. Seperti apakah? Belum ada terbesit di pikiranku. Yang terbesit hanya sayuran dan buah-buahan, hanya sebatas itu ilmuku tentang pola makan sehat. Dan yang kedua itu adalah rutin berolahraga. Oke. Selanjutnya yang ke-10, aku merasa ada baiknya itu ketika kita, ya kan, bisa mengubah target yang ingin langsing, yang sebelumnya itu ingin langsing, itu kita ubah target menjadi ingin rutin ngejus kek, atau ingin terus berpikir membuat konten YouTube tapi tanpa merasa lapar atau stres. Ya, aku saat itu menjawab setuju. Karena kenapa itu ya lebih asik, tujuan tersebut lebih asik dengan tujuan yang sebelumnya ingin menjadi langsing itu sebenarnya tujuan yang sulit. Jadi coba pilih tujuan yang lebih mudah, lebih asyik, yang lebih mudah untuk dicapai ini, menurutku. Kemudian selanjutnya yang terakhir, di sini tiba-tiba terbesit saja, yaitu butuh jus manis misalnya ini, ya kan. Ya, campurkan dengan mangga manis. Kan kadang pengen manis-manis nih, ya buat jus, tinggal campurkan dengan mangga yang manis jika ingin jus yang manis. Jadi intinya mari semangat untuk tidak lapar, karena itu juga bisa menjadi tujuan kita dibandingkan tujuan yang sebelumnya itu menjadi langsing. Bayangin dengan tujuan tidak ingin lapar, tidak lapar, benar nggak ya? Aku menjawabnya oke, itu tujuanku saat ini. Itu saja pembahasan kita mengenai burn kalori yang unek-unek yang ada di kepalaku. Nggak tahu mana yang benar dan salah. Itu semua terserah pada siapa yang menonton. Sebelumnya terima kasih, bye bye.